Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu. Seperti apakah yang akan terbaca? Aku harap kamu juga bisa merasakan pesan ini ke dalam jiwa kamu ya. Amin. Dan aku ingatkan bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, cek dari cek tentang pesan semesta untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini, forgiveness. Semesta berpesan kepada kamu. Kalau kita itu harus bisa memaafkan, ya. Ya, mungkin ya, di dunia ini, selama kita hidup, ya, tidak selalu baik-baik saja, apalagi dalam hal percintaan. Oke, dalam hal percintaan ya terkadang hubungan itu awalnya baik-baik saja, tapi pada akhirnya semuanya kandas gitu. Karena apa? Terkadang banyak energi-energi negatif yang masuk ke dalam diri kita atau diri pasangan kita ya. Terkadang ya kita juga terkontaminasi dengan hal itu ya, sehingga berefek kepada ya hubungan kita dengan seseorang. Jadi muncullah kayak rasa benci, rasa kayak kesal ya, kayak pengen dendam, balas dendam begitu ya. Nah, jadi di sini semesta berpesan, ya udah kamu jangan mikirkan sakit hati kamu. Kamu jangan mikirkan bagaimana cara balas dendam. Karena itu akan merusak diri kamu, merusak mental kamu, merusak pikiran kamu begitu, dan merusak kebahagiaannya kamu. Tetapi kamu harus lebih bisa memaafkan. Ya, jadi ini yang terbaca. Jadi kalau kita bisa memaafkan, walaupun rasa sakit itu kayak kuat banget gitu ya, besar banget gitu ya, kayak sulit disembuhkan, apalagi nih seseorang yang kita cintai ternyata mengkhianati kita, menghadirkan orang ketiga. Alangkah sakitnya ya, pasti. Terkadang itu kan apalagi misalnya kan kita udah banyak berkorban buat dia ya. Tahu-tahu balasannya apa ke kita? Pasti kita kayak kesal, menyesal juga ya. Terus kayak pengen mencoba membalas dendam gitu ya. Kadang-kadang kita menyumpahin dia gitu ya. Aku sumpahin nih, kamu jadi ular, kamu jadi ini, jadi batu gitu ya. Nah, ada seperti itu karena saking sakitnya hati kita dibuat olehnya gitu. Ya, tapi udah. Itu akan ya kalau kita merasakan rasa sakit, apa yang kita dapatkan? Justru hati kita makin kesal, makin sakit. Energi negatif itu akan menguasai diri kita. Tetapi saat kita bisa memaafkan, semua itu akan hilang dari diri kita. Kekesalan, ya, kekecewaan, rasa sakit itu akan hilang seketika. Ya, yang ada adalah suatu kedamaian dalam diri kita. Ya, kedamaian, kebahagiaan. Bahkan kita merasa kayak, oh, akhirnya aku mengerti kenapa aku diberikan rasa sakit ini. Agar aku bisa ikhlas untuk melepaskan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita miliki. Kalau semua yang kita inginkan bisa kita miliki, kapan lagi kita belajar untuk ikhlas? Ikhlas untuk melepaskan, ya. Ikhlas untuk move on, begitu ya. Jadi itu, intinya semesta itu punya punya kado terindah buat kamu sebenarnya di masa depan nantinya. Makanya kamu sekarang ini kayak dibentuk menjadi orang, bisa nggak kamu ke arah yang lebih baik begitu. Inilah ya, forgiveness. Kamu akan memberi maaf atau kamu yang merasa kayak aku bersalah nih. Jangan suka-suka untuk minta maaf ya. Karena dengan meminta maaf itu adalah hal yang mulia yang kita lakukan. Dan itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Kita akan lebih positif ya. Tuhan akan menjaga kita. Arti kata ada kebaikan dalam diri kamu yang harus dijaga oleh malaikat. Ini pesan dari semesta buat kamu, ya. Oke, Tuhan aja memaafkan ya, kenapa kita tidak? Karena kita bukan siapa-siapa ya sebenarnya. Kita manusia biasa yang penuh dengan dosa. Oke? Nah, jadi
a year from now, 1 tahun dari sekarang, ada apakah ini? Ya, nanti kamu ingat-ingat ya, sejak kamu menonton readingan ini, ada apa di 1 tahun ke depan? Mungkin dengan kamu bisa memaafkan, disitulah kebaikan-kebaikan muncul, hal-hal baik muncul. Apa hal baiknya? Ya, mungkin saja kamu bisa lihat di readingan sebelumnya ya, ada di kolom deskripsi. Ada hal baik yang akan datang kepada kamu di 7 hari ke depan. Tapi ini kondisinya di 1 tahun ke depan. Ya, tapi semoga aja ya. Mungkin bagi kamu yang kayak aku pengen sukses gitu ya. Ya, kamu akan sukses. Atau aku itu pengen punya rumah, punya mobil, atau aku pengen memperbaiki hubungan aku dengan pasangan ya. Maka itu akan baik-baik saja. Atau aku pengen ketemu jodoh, semoga aja. 1 tahun dari sekarang kamu akan ketemu dengan jodoh kamu. Aminkan saja. Afirmasikan hal yang baik-baik. Karena itu juga suatu bentuk doa kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan akan mengabulkan. Tapi ya doa-doa kita itu terkadang tidak langsung dikabulkan ya. Mungkin 1 tahun lagi nih kamu dikabulkan. Tapi berdoa aja dari sekarang gitu loh. 1 tahun lagi dikabulkan. Karena Tuhan pengen melihat kamu bersabar gitu ya. Bersabar menunggu jodoh. Ya begitu. Oke, nah ini dia. Atau bisa dikatakan akhirnya ya 1 tahun ke depan kamu akan menikah, kamu akan punya anak, ya dan lain sebagainya. Ada yang hal baik yang mungkin akan datang kepada kamu ya. Nah, lanjut. There is something better. Ya, semuanya sesuatu itu akan lebih baik ke depannya, begitu. Ada hal yang mungkin akan jauh lebih baik, ada perubahan di sini untuk kamu ya. Pada akhirnya semuanya akan berubah saat kamu memaafkan, saat kamu mengikhlaskan ya, saat kamu lebih positif ke depannya, semua akan lebih baik. Keadaan kamu akan lebih baik ya. Sesuatu hal yang pernah terjadi pada kehidupan kamu itu akan jadi baik. Mungkinkah kamu pernah saling memblokir dengan pasangan ya? Atau ada hubungan kamu yang sudah tidak jelas, tapi akhirnya ada kejelasan walaupun kejelasan itu harus berakhir gitu ya. Karena itu adalah sebuah kesempatan kamu untuk menemukan yang terbaik. Ya, buka hati kamu seluas-luasnya untuk siapa saja yang akan masuk, tapi tetap dengan selektif gitu ya. Tetap kamu juga bisa menilai mana nih yang baik, mana yang tidak. Ya, jangan tutup jangan tutup hati kamu, kemungkinan orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup kamu, jangan tutup hati kamu ya. Buka aja selebar-lebarnya, ya. Tapi tidak semua juga ya yang harus terima ya. Setidaknya kita bisa jadi teman atau apalah gitu ya. Intinya hubungan silaturahmi harus kita tingkatkan, oke? Don't stop. Kamu jangan berhenti. Ini pesan semesta buat kamu. Jangan berhenti untuk apa? Berusaha, berjuang, ya. Jadi lebih baik, menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ini. Oke? Misalnya nih, kalau kamu udah capek banget, aku itu bekerja Kak siang malam gitu, tapi hasilnya nggak ada aku dapatkan. Ya mungkin nggak berkah ya, karena kita nggak pernah bersyukur. Nah udah siang malam bekerja, masa nggak ada hasilnya? Kalau udah nggak ada hasilnya ya kamu berhenti dari sana gitu. Kan simple, ya. Cari lagi peluang-peluang yang lain. Mungkin saja itu nantinya akan menguras otak kamu, ya. Dan mungkin saja Tuhan menyarankan bahwasanya kerja itu nggak baik buat kamu gitu loh. Tapi kamu jangan berhenti untuk berusaha dan jangan berhenti untuk berjuang di sini, ya. Begitu juga mungkin dalam cinta. Kalau cinta kamu itu kayak kamu ngerasa kayak, "Kok sering ya aku disakiti dia, tapi aku sudah berusaha untuk memperbaiki tapi tidak juga ada perbaikan," gitu ya. Ya udah, kamu tetap berhenti. Berhenti untuk mencintai dia, berhenti untuk menjalin hubungan dengan dia, ya. Tapi bukan berhenti untuk, mencari, enggak. Kamu tetap untuk mencari seseorang atau membuka hati ya, untuk seorang yang akan masuk ke dalam diri kamu dan lebih cintailah diri kamu saat ini. Kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, maka cinta-cinta yang lain akan datang dengan mudah ke dalam diri kamu. Oke, ini dia yang aku lihat. Dan apa lagi? Yes, yes, ya, ya. Semesta akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, pasti itu. Apa yang kita butuhkan, semesta pasti akan berikan. Ya, tapi tidak semua ya yang kita inginkan itu akan kita dapatkan. Dan tidak semua juga yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tapi kalau yang kita butuhkan itu sudah pasti baik untuk kita. Oke? Kamu bisa harus bedakan itu. Terkadang kan kita begini ya. Ada seseorang menyukai kita. Nah, terus kita nggak suka dia, kita nggak inginkan dia. Karena mungkin ada karakternya dia, ada tipenya dia, tipe kamu yang tidak ada pada dia. Mungkin dia orang yang beginilah, orang begitulah, kayak ilfil gitu loh. Tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang selalu ada buat kamu saat kamu butuhkannya dia gitu loh. Bisa saja seperti itu. Ya, akhirnya ya kita juga harus bisa menilai secara logika ya.
Tapi ada juga sih, aku begitu sangat menginginkan dia nih gitu. Dia ganteng, dia cantik, dia kaya raya. Tapi saat kamu memiliki dia, ya, kamu sudah disakiti. Apakah itu kebahagiaan? Enggak, ya. Jadi kamu bisa memilih dan memilah di sini. Oke? Ya, jadi yes di sini ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari semesta. Jadi teruslah berusaha, teruslah berbuat baik, teruslah memaafkan ya. Berusahalah jadi lebih baik, maka ya kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan di sini nantinya. Ya. Oke, kita akan coba lihat. Apalagi yang akan terbaca di sini untuk pesan semesta buat kamu ya dari kartu tarot. Oke. Apakah yang akan terbaca? Pesan semesta untuk kamu. Dan bagaimana kehidupan kamu ke depannya? Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis ya energi orang itu akan terbaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Kita akan cek juga tentang zodiak-zodiak itu koneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya ada di Emperor di sini. Nah, jadi kalau aku lihat di sini ada Egg of Cup ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi semesta menyarankan untuk kamu harus bisa move on, melepaskan ya. Terkadang melepaskan itu sulit ya, sulit sekali. Tapi bagaimanapun kita harus bisa melepaskannya. Karena semua itu tidak membuat kita bahagia. Ya harus kita lepaskan. Oke? Harus optimis di sini. Kamu harus memiliki keyakinan kamu untuk bisa melupakan seseorang atau menghilangkan rasa terhadap seseorang. Karena seseorang itu bukanlah yang terbaik buat kamu. Ya. Karena kamu mungkin selama ini sudah banyak berjuang buat dia, tapi tidak ada balasan apa-apa dari dia, ya. Jadi sekarang kamu harus memilih untuk bisa meninggalkan dia, ya. Menjauh dari dia. Karena di sini ada optimis untuk meninggalkan, karena sebuah cahaya lagi menanti kamu di sini. Ada cahaya nantinya akan menerangi kamu, menerangi jalan hidup kamu, ya. Seolah-olah kamu itu tidak akan tersesat. Oke? Nah, di sini juga ada Seven of Wands. Ya, kamu akan selalu bertahan di sini. Karena kamu punya kekuatan dalam diri kamu yang bisa membuat ya semua keadaan itu bisa berubah dengan seketika. Ya. Oke, dan lanjut di sini ada Two of Wands ya. Kesuksesan akan segera kamu raih di sini. Tentang apakah itu? Tentang cinta yang akan segera kamu miliki. Tentang kehidupan finansialnya kamu yang mulai stabil ya. Karena di sini ada tindakan yang mungkin kamu lakukan, dan tindakan itu begitu sangat menguntungkan untuk kehidupan kamu ke depan. Ya. Semuanya membuat kamu beruntung di sini. Karena ada hal-hal yang mungkin ini ya, hikmah dari memaafkan ini cukup luar biasa. Dampak kepada kehidupan kita itu luar biasa sekali. Kalau kita sudah ikhlas, tulus, sulit ya. Dan di antara 1000 orang mungkin hanya ada satu yang bisa memaafkan kesalahan siapapun, ya. Nah itu. Tapi semoga kita termasuk dalam yang satu itu ya. Amin. Berusaha lebih baik itu kan nggak salah. Bagus. Di sini ada Six of Cup. Ada seseorang yang mungkin dari masa lalu ya akan muncul ke hadapan kamu. Kenapa? Mungkin kamu yang selalu merindukan dia, atau dia selalu merindukan kamu, akhirnya terkoneksi. Rasa dia ke kamu itu terkoneksi oleh kamu, terbaca oleh hati kamu. Ya. Makanya di sini aku melihat bahwasanya mungkin akan ada pertemuan dengan antara kamu dengan dia. Ini pesan semesta, jika kamu bertemu dengan dia, mungkin saja dia sudah datang ke dalam hidup kamu dalam versi yang terbarunya dia. Tidak seperti dulu lagi. Begitu. Jadi mungkin saja dia sudah jadi orang baik, dia sudah jadi orang yang bijaksana ya, dia sudah jadi orang yang dewasa. Sehingga ya sekarang ini dia akan lebih fokus kepada kehidupan dia sendiri, untuk kebahagiaan hidupnya dia. Yang mungkin saja dia akan memilih kamu di sini. Oke? Ini ada Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Ada seseorang ini begitu sangat surrender saat ini. Karena dia sulit untuk untuk melepaskan diri mungkin ya dari orang yang toksik, dari orang yang manipulatif ya. Ya kenapa ya? Karena mungkin saja dia itu orang yang pelin-pelan ya. Karakternya itu kayak ya suka-suka dia aja gitu loh. Dia nggak sadar kalau cinta itu membutakan hatinya dia gitu ya. Nah, ini aku rasakan. Tapi seseorang ini akan surrender pada akhirnya. Aku surrender kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan nantinya yang akan membalas apa yang mungkin aku rasakan. Semoga aku akan mendapatkan keadilan di sini. Ya, itu dari kata-kata dia. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles.
Dan kalau dikatakan seseorang ini ya, ataupun kamu harus rajin gitu loh. Kamu harus tekun di sini. Karena jika kamu tekun, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seperti halnya tadi ya, di mana kamu menginginkan untuk ini, untuk itu, ya, tapi ternyata tidak bisa. Namun pada akhirnya, ya, di sini aku melihat kamu akan memiliki itu semua. Ada Eight of Cup, ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini adalah menggambarkan kalau seseorang ini ya, dia akan perjuangkan kamu. Akan sangat memperjuangkan kamu ya di sini ya. Karena dia merasa kayak kalau sama kamu itu udah klop aja, udah happy aja gitu. Ya, ini ada star seperti ada matahari ya, yang menerangi jiwa kamu dan dia. Ya, sehingga akhirnya kamu dengan dia mungkin bisa saja menikah walaupun ada perbedaan usia di sini. Walaupun ada perbedaan kultur dan budaya di sini ya. Tapi kalau udah menyatu, sama-sama mau berkorban gitu ya, itu nggak salah. Ya, itu baik-baik saja. Intinya ya apa ya kayak pesan semesta ini berpengaruh juga sih buat kehidupan kamu ke depannya. Jadi kalau kamu tidak memaafkan ya lihat aja kehidupan kamu akan hancur. Terkadang kita juga diberikan kebahagiaan dulu ya. Namanya itu istidraj ya. Jadi kita diberikan kekayaan. Jadi kita lupa kepada Tuhan ya untuk bersyukur, berdoa ya. Semoga kita tidak menjadi orang seperti itu. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin inilah pesan semesta buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.